Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.600 menguat terkoreksi 3,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya BBNI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini sentimennya ya. Kenapa Big Bang itu hari ini outflow? Ya coba lihat tadi. Asing outflow ya. 43 miliar karena ini sepertinya uangnya itu pindah ke China ya mungkin. Langsung saja ke teknikal BBNI. Ini ada sentimen dari China itu keluarkan stimulus ekonomi. Dan ya menjadi sentimen juga untuk bursa di China. Dan itu yang ada indikasi juga outflow gara-gara sentimen ini di ISG terutama di Big Bang ya. BBNI tadi outflow juga 43 miliar. Nah itu. Tapi apakah ini berdampak yang cukup signifikan? Sepertinya tetap enggak ya. Ya wajar lah koreksi. Karena secara teknikal aja kita bisa lihat nih. Ya biasa ingin seperti ini. Lihat dia sideways di atas. Ya kalau nggak ditarik naik ya kena buang. Tapi lihat hari ini kena buang dengan volume besar. Tapi memang mantul dari 5.500. Offset sedikit lah 5450. Jadi gimana untuk besok? Besok lihat dulu lah ya. Belum pasti juga mengkonfirmasi ini habis nih besok langsung rebound lagi. Ya kalau saya lebih wait and see. Kalaupun rebound nggak jauh. Jadi kalau Bapak Ibu seperti ini kondisi market cuan bungkus. Kalau bisa dikasih 3%, 5% itu udah besar di Big Bang. Ya kalau beli hari ini besok atau lusa rebound udah bungkus. Karena ya itu gambarannya tapi ini disclaimer ya. Untuk BBNI itu ya sudah susah untuk ke 6.000. Ada berpotensi turun dulu ya maksimal 5.200. Harus ada swing low-nya biar lebih bagus, lebih organik naik turunnya. Biar normal itu ya. Itu aja untuk BBNI saya lebih memilih wait and see. Saya itu tadi lihat ya, cuman saya nggak lihat tutupan kayaknya ditarik naik ya. Tutupan ditarik naik, coba lihat dulu biar lebih pasti apakah benar tutup naik. Tuh, ditarik naik 75 poin. Jadi 1% lebih tarikannya. Nah, saya itu menunggu besok ya. Siapa tahu dikasih 5.300 itu menarik kalau besok ya. Tapi kalau besok susah. Kalau ke 5.300 naik turun 5% itu berat. Jadi lihat besok dulu lah ya. Dimana bisa beli BBNI ya, cari cuan bungkus, cari target pendek. Itu aja untuk BBNI saat ini. Kalau saya lebih wait and see. Gimana besok? Lihat besok dulu lah ya untuk BBNI. Saham pertama lanjut BMRI yang ditutup dengan 7.200 terkoreksi 3,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell nih, BMRI juga net sell asing 556 miliar. Broker semarinya pasti distribusi. BMRI juga ditarik naik. Saya juga tadi nunggu BMRI mungkin koreksi dikit. Saya tuh maunya belinya besok ya. Tapi ditarik naik ya udahlah. Bukan rezekinya. Nggak berani juga saya spekulasi di 7.025. Low-nya hari ini 7.025 kalau nggak salah ya. Oh 7.050 itu belum berani saya spekulasi. Karena Pak, karena ini penurunan pertama kalinya. Takutnya besok melanjutkan penurunan malah cut loss kan. Saya lebih memikirkan risknya dulu. Resikonya cenderung kemana? Ya menurut saya cenderung dia akan lanjut turun menurut saya tadi. Jadi saya skip, nggak berani juga. Karena hari pertama baru turun. Kalau hari kedua, hari ketiga ya baru saya perhatikan. Ya yang seperti ini juga ya lebih ke spekulasi. Kalau mau beli tadi nangkap dan profit. Itu aja ya. Untuk BMRI belum. Dan ya kalau seperti ini udah kelihatan. Apalagi sudah mulai ada buangan. Kemungkinan besarnya ISG harga tertingginya ya 2 minggu lalu ini. Jadi kalaupun naik dikit. Siap-siap turun. EMA 200 arah 6.500an. Itu aja BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 5.325 terkoreksi 3,61%. Asing, wah outflow asing 1,6 triliun ya. Tuh, biar asing net buy sebelumnya tiba-tiba buang barang kan bisa lebih besar 1,6 triliun. Bayangin. Broker samarinya ya pasti distribusi, nggak bisa bilang nggak distribusi saat ini.
BBRI gimana? Saya juga nunggu besok atau lusa. Hari ini dia mantul dari EMA 200-nya. Tapi gapnya ini kemungkinan saat ini susah untuk ya paling nutup gap untuk ditembus 5.600 lagi. Belum saatnya. Lebih cenderung dia sideways ya. Gambaran saya juga minggu ini kan saham-saham itu sinyalnya sideways. Terutama big cap. Dan dia memang hari Senin rebound. Terus Selasanya kepantok resisten. Rabunya ini turun. Besok bisa naik bisa. Tapi nggak banyak kemungkinan. Jadi saat ini ya kalau sudah kebeli tuh nggak masalah sebenarnya. Tinggal average down aja. Simpan. Akhir tahun tetap bangkit. Akhir tahun ya mudah-mudahan di atas 6.000 lah dia bergerak ya. Itu aja. Tapi perlu waktu lama kan masih 3 bulan. Sabarlah. Kalau tren jangka pendeknya dia akan uji 5.000 dan maksimal 4.600-an. Kalaupun ada koreksi yang cukup dalam. BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 10.850 malah menguat 0,46%. Sempat turun tadi ke 10.525, ditarik naik lumayan 300 poin, berarti 3% tarikannya ya dari bottomnya, dan asing net sell. Tapi tipis asingnya, cuma 66 miliar. Kalau dibongkar semuanya BBCA didistribusi, tapi ada yang nampung juga si Kajet AK, asing juga yang nampung. Secara teknikal dia rebound tapi sama. Untuk BBCA kita lihat, memang volume meningkat. Untuk all time high ya maksimal 11.000 lah peaknya. Habis itu ya sama gambarannya itu, habis naik turun nih kan. Senin naik, Selasa turun, Rabu naik, besok bisa aja turun atau naik dikit, Kamis, Jumatnya turun. Pokoknya minggu ini udah minggu depan tuh ya sideways dan hati-hati turun. Kalau ISG-nya jebol 7.700 siap-siap lah. Itu ya. Itu aja untuk BBCA saat ini. Kurang ideal kalau Bapak Ibu mau beli. Kenapa? Naiknya juga terbatas. Menurut saya naiknya terbatas. Jadi lebih ke wait and see. Tunggu dia membentuk swing low baru Bapak Ibu beli. Saat ini gambarannya gimana? Nggak terlalu jauh kok. Kalaupun turun maksimal 9.700. BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1.445 terkoreksi 4,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN akhirnya jebol. Bisa nggak dia balik ke atas 1.500? Sepertinya berat. Sudah saatnya koreksi. Kalau pandangan saya. Kalaupun bisa rebound. Ya rebound terbatas lah. Paling 1.500 turun lagi. Pokoknya sideways. Maksimal turun tapi nggak jauh. 1.300-an. Ya BBTN. Itu aja. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.640 terkoreksi 1,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BDMN didistribusi. Langsung saja ketiknya BDMN selesai juga. Kalau pandangan saya ini selesai. Selesai apa? Maksudnya bukan selesai wah nggak uptrend lagi. Dalam tren jangka pendek koreksi dulu. Maksimal koreksinya 2.500 2.460. Nggak masalah. Pola cup handle-nya ini kemungkinan besar gagal. Tutup aja nih ya. Jadi seperti itu. Untuk BDMN, tapi gimana kalau saya nyangkut nih di atas 2.700-an? Average down nanti di 2.550 atau jelek-jeleknya maksimal 2.470. Itu 2 kali average down. Kalau mau lebih detail cara average down dan ada setiap hari minggu saham-saham pilihan untuk Bapak Ibu perhatikan untuk mencari profit seminggu, itu bisa gabung di YouTube komunitas Borneo Trader. Itu di sebelah tanda notifikasi itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Itu di situ di menu playlist video komunitas, ketik aja cara average down saham-saham berfundamental bagus. Tapi itu bisa diakses oleh yang Pro Trader. Itu Bapak Ibu catat, itu menggunakan Stockbit. Itu mudah dan tahu di mana Bapak Ibu harus average down, di harga berapa dan berapa kali average down. Tinggal sabar menunggu, karena kuncinya saham-saham berfundamental bagus tuh hanya cara average down-nya dan sabar menunggu. Dan setiap hari Minggu ada saham-saham pilihan yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Silahkan join kalau mau gabung. Kalau Bapak Ibu yang sudah join di grup Scalping, Stockbit, Mirai, dan juga grup rekomendasi Borneo Trader, itu bisa langsung DM saya di Telegram ya, biar saya infokan, karena di grup itu akan lebih update. Seperti itu ya. Untuk BDMN saat ini sepertinya kalaupun rebound terbatas, untuk dia menembus lagi 2.700-nya berat. Saat ini tren jangka pendek lebih condong turun dulu.
Gak masalah sebenarnya, asal sabar menunggu bagi yang nyangkut atas. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 3080 terkoreksi 2,22%. Kalau dilihat data saksi asing net, baik. Kalau dibuka semuanya Arto, ada akumulasi walaupun tipis. Arto saat ini lagi sideways. Pokoknya ingat Arto, kalau besok lu saja bol 3000, tutup di bawah 3000, kalau mungkinan besar selesai juga saat ini lebih cenderung turun. Ya, kenapa? Ya, dia udah naik tinggi nih, masih uptrend channel kan? Ya, dia akan membuat swing low-nya, mematahkan uptrend channelnya nih dulu. Mungkin maksimal mudah-mudahan di 2700, mungkin minimal 2700 dan maksimal 2500-an. Kita lihat dua support itu di mana dia swing low-nya. Kalau misalnya dia mematahkan trend downtrend-nya ini di 2000, salah di 2400, 2500 atau di 2700-an atau 2750. Kita lihat di area itu ya. Masih oke lah untuk Arto. Lanjut, BTPS yang ditutup di harga 1275 terkoreksi 5,2%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Arto di distribusi. Langsung saja katanya Arto. Kalau dibongkar semuanya BTPS di distribusi. Secara teknikal BTPS udahlah turun dulu, udah kelihatan. Kalaupun naik pola dead cat bond, tetap cenderung turun. Untuk dia menembus lagi 1300 bahkan 1330 tuh sepertinya susah, lebih cenderung ke bawah. Tapi maksimal nggak nyampe. Kalau menurut saya nggak nyampe 1000 lah. Maksimal 1100-an. Koreksinya itu maksimal. Swing low-nya saat ini. Ya, tinggal tunggu di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu yakin masih bisa rebound, cuan bungkus saja saat ini. BTPS. Itu aja. Lanjut. NISP yang ditutup terkoreksi 4,19% ke harga 1370. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya NISP di distribusi. Langsung saja katanya NISP ya wajar dia kepentok resisten dan dibuang dalam satu candle. Ya, memang resikonya seperti itu saat ini. Jadi gimana untuk NISP? Ya, ada potensi teknik rebound. Kalau besok ada inflow asing ataupun market rebound, dia rebound tapi terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena kalau dia buangannya cukup besar dengan satu candle seperti ini, biasanya ya, tapi ini nggak selalu, itu udah memberikan sinyal untuk ya saatnya dia koreksi. Jadi kalaupun teknik rebound, ya rebound biasa, dan perlu perlu diperhatikan kalau udah jebol 1350, ya udah siap-siap swing low. Maksimal swing low-nya berapa? 1200. Maksimal, nggak jauh juga. Sabar tunggu aja. Paling dari harga sekarang, kalaupun Bapak Ibu nggak pakai stop loss, ya 11% tinggal approach down. Nyangkut di pucuk mungkin beli hari kemarin. 16% ya approach down aja. Udah. Itu. Tapi disclaimer, tahun ini tetap antara kalau nggak cup and handle, double bottom pergerakannya. Antara di 1200-an, antara di 1300 swing low atau 1200. Udah itu untuk NISP. Itu aja. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1935 terkoreksi 3%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja katanya. BNGA juga nih sideways di atas tiba-tiba dibuang ya. Ini udah sinyal tanda-tanda di bawah ya potensi turun ya. Kita lihat aja. Ini kan waktu itu juga ada dibuang tapi habis itu rebound. Ya ini kuncinya 1900. Kalau jebol ke bawah. Bisa rebound nggak 1-2 hari ke depan? Bisa rebound tapi terbatas, nggak akan naik tinggi. Kemungkinan besar nggak akan naik tinggi. Ya sabar-sabar Bapak Ibu, kalau ada yang nyangkut di atas, tinggal bagaimana strategi approach down aja. Kalau yang mau pakai approach down, kalau mau hot nggak pakai approach down boleh nggak? Saat ini boleh. Pokoknya Bapak Ibu kalau cuman di 2000 harga punya, yang gak usah approach down. Ya targetkan aja akhir tahun 10% ke 2200 sudah oke lah. Disclaimer tapi ya, disclaimer. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 3070 terkoreksi 1,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRIS di distribusi. Tapi asing malah beli ya. Mantulkah besok BRIS nih? Wah, dia mantul dari 3000 ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang punya. Sideways. Rebound gak besok? Bisa rebound. Tapi nggak akan lebih, kemungkinan besar nggak akan lebih dari 3200. Ya, jadi sideways. Tetap pandangan saya setelah sideways dia ada potensi, disclaimer juga ini ada potensi lebih cenderung turun. Kita lihatlah dia minggu ini apakah minggu depan tuh tarik naik lagi atau turun. Pokoknya hati-hati lah saat ini. Saatnya untuk BRIS ya. Itu aja.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.